wabarakatuh. Welcome back to my channel Bunda Ella. Nah, kali ini saya mau cerita-cerita atau sharing tentang pengalaman saya mengamalkan sholawat setiap harinya. Di sini saya mau menekankan ya untuk sebelumnya bahwasannya saya tidak mau dibilang bahwasannya kamu tuh bukan ustazah, kamu bukan pak ustadz, kamu bukan bunyai. Saya tidak mau dibilang seperti itu karena di sini saya benar-benar pure ingin membagikan pengalaman pribadi saya yang insya Allah bermanfaat untuk orang lain dan bisa membawa berkah untuk kita semua, insya Allah seperti itu. Tapi kalau memang ada yang berpendapat seperti tadi atau berpendapat negatif tentang video ini, terserah, saya tidak apa-apa, monggo, itu hak kalian ya. Oke, kita lanjut. Oke, di sini sebenarnya saya mengenal sholawat itu sudah sejak kecil ya, sejak orang tua saya mengajarkan senandung-senandung sholawat seperti itu, seperti sholawat nariyah dan lain-lain ya. Tapi untuk saya sendiri pribadi, bahkan orang tua saya itu sebenarnya suka wiritan tiap hari itu suka, tapi saya sendiri kurang gimana, bukannya kurang suka, saya sendiri pertama itu ngapain sih terlalu seperti itu. Ternyata bahkan saya itu kalau disuruh tuh nggak mau. Nak, kamu loh belajar mulai wiritan sekarang biar kamu tuh nanti terbiasa seterusnya, ini nanti bisa membawa rezeki buat kita, rezeki buat keluarga kita, menjauhkan kita dari bala-bala yang ada seperti itu. Tapi saya kurang percaya seperti itu. Dulu tuh masih pikirnya masa bodoh seperti itu. Nah, beberapa bulan yang lalu udah ada sekitar 6 bulanan mungkin ya beberapa bulan ya, pokoknya udah sekitar 6 bulanan lebih, itu saya melihat videonya dari channelnya Kak Dian Resutari ini ya, channelnya Kak Dian Resutari itu amalan-amalan membaca sholawat. Nah, itu yang kayaknya sepertinya dibaca sama mama saya tiap harinya. Ada beberapa yang dibacalah dari mama saya yang diajarkan oleh Kak Dian Resutari ini. Nah, Kak Dian Resutari ini pun beliau juga mendapatkan ilmunya juga dari Ustadz Yusuf Mansur dan membaca dari beberapa artikel lainnya yang menurut saya bisa saya coba. Sebenarnya pertama itu bener nggak sih, ternyata banyak testimoni yang mengatakan beliau mempunyai pengalaman pribadi seperti saya ini lalu menceritakannya. Nah, itu yang membuat saya masa sih, berpikir seperti itu, masa sih. Akhirnya saya berkeinginan untuk mencoba dan mengamalkannya, dan alhamdulillah itu sangat berpengaruh pada kehidupan saya berbulan-bulan ini, yang di saat-saat pandemi seperti ini tuh sangat-sangat bermanfaat. Selain untuk melancarkan rezeki kita, juga bisa untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu ya. Nah, amalan sholawat yang saya baca setiap harinya itu adalah yang pertama, sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu saya baca sebanyak 200 kali setiap selesai sholat fardu. Kalau satu hari sholat fardu kita 5 kali, berarti satu hari kita dapat atau kita baca 1000 kali, seperti itu. Yang kedua, saya mengamalkan sholawat
yang pendek-pendek. Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad. Itu sebanyak 4.444. Sebanyak berapa? 4.444 kali. Dan saya baca setelah sholat asyar. Sebenarnya bisa dibaca setelah sholat asyar atau setelah sholat isya ya. Tapi insya Allah lebih bagus setelah sholat asyar menjelang maghrib. Nah, karena bacaannya banyak, jadi kalau bisa setelah sholat asyar kita baca sholawat ini tadi, sholawat Allahumma sholawat Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad. Nah, nanti kalau sudah terbiasa, nanti lama-lama cuma sedikit kok. Kalau pertama dulu seperti saya, waduh banyak sekali, 4.444. Tapi kalau sudah terbiasa, nanti lama-lama kebiasaan, dan bahkan kalau kita tidak membacanya itu tidak enak, seperti itu ya. Dan yang ketiga, saya mengamalkan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Biasanya ini disebut sholawat sajaratun nuhud atau sholawat pohon uang. Itu dibaca 400 kali setelah sholat isya ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad gitu. Nah, dan untuk setiap harinya kita bisa mengamalkan sholawat-sholawat lainnya, sholawat naria, sholawat Indul Qulub, atau sholawat yang lainnya yang ada nada-nadanya. Jadi tanpa kita harus menghitung berapa-berapanya. Kalau saya ya ada waktu senggang, saya baca sholawat-sholawat naria dan lain-lain seperti itu ya. Sebenarnya masih banyak amalan-amalan lain yang saya lakukan, tapi nanti kita bahas di video selanjutnya kalau ada waktu ya. Nah, setelah saya mengamalkan sholawat-sholawat tersebut dalam satu hari itu, dan setiap hari kita membaca, insya Allah akan ada rezeki-rezeki yang tidak disangka datang dari segala penjuru, dari segala arah ya. Walaupun itu tidak harus langsung banyak berapa juta atau berapa ratus ribu atau berpuluh-puluh juta, tidak seperti itu. Dan bukan untuk kita habis baca salawat langsung nanti pasti dapat rezeki, pasti apa yang kita minta langsung dikasih. Tidak seperti itu. Justru kita mengamalkan dulu setiap hari. Nanti dengan kita setelah membaca sholawat tersebut, kita memohon kepada Allah hajat kita itu apa. Ya Allah, kita juga berpasrah diri, kita juga memohon kepada Allah. Jangan dengan seenaknya kita setelah bersolawat, ya Allah nanti aku minta ini ya Allah. Jangan seperti itu. Kita benar-benar merendahkan diri, kita benar-benar merendah kepada Allah. Kepada Allah tuh pokoknya kita sudah berpasrah, berdoa benar-benar dari hati, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Seperti orang tua yang anaknya minta mainan gak dikasih, anaknya minta mainan gak dikasih, terus anaknya merengek-rengek terus, bu, ma minta dong. Lama-kelamaan hati orang tua itu kan luluh, akhirnya diberikan. Seperti itu juga halnya kita kepada Allah. Kita mau minta terus, jangan cuma sekali dua kali kita melakukannya lalu kita minta hasilnya, itu tidak bisa. Tetapi kadang memang seperti saya pribadi itu dalam 1 minggu setelah saya mengamalkan sholawat ini, belum ada 1 minggu sih, 5 hari setelah saya mengamalkan sholawat ini, alhamdulillah saya dapat arisan ya, walaupun tidak banyak jumlahnya, sekitar 1 juta ya. Dan padahal itu saya ikut 3 arisan itu, dan apa ya namanya, saya tuh udah menunggu udah sejak lama tidak pernah dapat. Dan alhamdulillah setelah mengamalkan sholawat ini, dan setiap saya selesai
mengamalkan sholawat ini, saya selalu meminta kepada Allah dengan rendah hati. Ini saya jelaskan lagi, saya tegaskan bahwasanya benar-benar ingin memohon pertolongan Allah, karena di saat itu saya tidak memegang uang karena gaji suami juga belum keluar, sedangkan kebutuhan ada gitu loh. Dan akhirnya saya mengamalkan sholawat ini. Setelah 5 hari saya mendapatkan arisan itu tadi. Itu sudah, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, saya bersyukur sekali. Saya belum mengamalkan berbulan-bulan seperti yang lain-lain, tapi Engkau sudah menunjukkan bahwasannya inilah fadilah, inilah faedah dari membaca sholawat tersebut. Seperti itu. Alhamdulillah, akhirnya saya terus mengamalkannya. Sekitar 2 bulan saya mendapatkan lagi arisannya lagi di tempat yang sama yang tadi saya ketiga. Jadi yang pertama dapat setelah saya mengamalkan 5 hari, yang kedua dapat setelah saya mengamalkan sholawat ini 2 bulan. Itu rasanya alhamdulillah banget. Dan bukan hanya di arisan ya, alhamdulillahnya itu tiap hari tuh ada aja rezekinya, dari orang tua, dari anak saya dikasih budi-budinya atau apa, dan yang lain-lain gitu loh. Bahkan saya jualan all shop itu nggak pernah banyak orderan gitu loh. Dan ini kapan hari itu saya mencoba-coba untuk berjualan all shop yang lain ya, berbeda dari biasanya. Dan alhamdulillah itu dari kloter pertama, kloter kedua, kloter ketiga itu jumlahnya meningkat. Yang meningkat itu adalah jumlah orderan dari orang-orang, walaupun saya ambil untung sedikit, tapi kalau yang order banyak kan akhirnya bisa terkumpul uangnya gitu loh. Dan itu membuat saya itu apa ya, kebanggaan tersendiri lah. Ya Allah, alhamdulillah saya bisa dapat orderan sebanyak ini. Itu rasanya wow banget gitu loh. Dan saya bersyukur makanya kepada Allah, makanya saya ini ingin memberikan ilmu-ilmu atau memberikan manfaat-manfaat pengalaman pribadi saya dari membaca sholawat tersebut agar bisa diamalkan atau dilakukan oleh orang lain juga. Barangkali bisa membantu. Hajat kita tidak harus rezeki, meminta rezeki tidak bisa untuk meminta keutuhan rumah tangga ataupun yang lain-lain. Hajat kita bisa nanti kita sebutkan setelah kita mengamalkan sholawat tersebut ya. Semoga video yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk orang lain, bisa membawa berkah untuk kita semua, buat saya dan yang menonton juga ya. Pokoknya semoga videonya ini bermanfaat dan semoga bisa dicoba untuk semua orang. Kalau nanti ada yang sudah mencoba ataupun sebelum menonton video saya sudah mencobanya dan mendapatkan hasilnya, bisa memberikan testimoninya ya kepada saya via IG ataupun dari YouTube ya. Terima kasih untuk yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Bila video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.